Pantai Selatan menyimpan mitos tentang keberadaan Nyi Roro Kidul, yaitu sosok mistis yang menjadi penguasa Laut Selatan Jawa. Lalu kenapa legenda Nyi Roro Kidul ini benar-benar melekat di benak masyarakat? Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya kejadian-kejadian yang gak masuk akal yang sering dialami oleh orang-orang yang mengunjungi pantai selatan. Kali ini kita akan mengangkat cerita dari seorang gadis cantik yang hampir saja menjadi korban dari Laut Selatan. Namun akhirnya nyawanya masih terselamatkan. Kisah ini dialami oleh 4 orang gadis asal Semarang yang sedang liburan di Yogyakarta. Dan seperti umumnya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, pasti tidak akan melewatkan 2 lokasi favorit para wisatawan, yaitu Malioboro dan Pantai Parangtritis. Jadi awalnya, 4 gadis ini sampai di Jogja pada sore hari. Kemudian mereka mencari penginapan di seputaran Malioboro. Setelah membersihkan diri di penginapan, lalu mereka pun menghabiskan malam dengan jalan-jalan di seputaran Malioboro. Dan setelah puas jalan-jalan, mereka pun tidur di penginapan. Ketika esok tiba, mereka pun bersiap-siap untuk menuju lokasi wisata selanjutnya, yaitu Pantai Parangtritis. Buat yang belum tahu, Pantai Parangtritis adalah salah satu bagian dari pantai selatan yang dipenuhi oleh mitos tentang Nyi Roro Kidul atau penguasa Laut Selatan yang konon sering menampakkan diri atau mencari pengikut di sini. Banyak kejadian-kejadian mistis di mana orang-orang yang berbaju hijau tiba-tiba terseret ombak ke tengah laut dan kemudian hilang tak berbekas. Konon katanya, hijau adalah warna kesukaan sang nyai. Dan jika ada yang memakai baju hijau di pantai selatan, maka konon dapat diambil oleh sang nyai untuk dijadikan pengikutnya. Singkat cerita, akhirnya sampailah 4 gadis ini di Pantai Parangtritis. Suasana pantai saat itu sangat ramai oleh pengunjung. Ada pengunjung yang selfie-selfie di pantai, ada yang jajan-jajan di warung, serta ada yang naik kuda dan ATV. Suasana pantai cukup menyenangkan saat itu. Kesan horor yang dimiliki pantai ini seolah-olah tertutupi oleh keindahannya. Keempat gadis ini pun langsung berjalan-jalan menyusuri pantai sambil sesekali berfoto ketika mendapatkan angle foto serta view yang menarik. Mereka benar-benar sangat menikmati suasana di sana. Tapi ketika mereka berfoto di dekat goa, tiba-tiba ada seorang bapak tua misterius menghampiri mereka, kemudian berkata, "Sedang apa kalian di sini?" Salah satu gadis ini pun menjawab, "Kami lagi foto-foto, Pak." Tapi bapak itu malah menampakkan muka sinis, kemudian pergi meninggalkan mereka. Tingkah aneh bapak-bapak misterius itu cukup mengganggu pikiran mereka. Sebenarnya ada masalah apa sehingga bapak-bapak itu bertingkah kurang menyenangkan di depan mereka? Tapi karena tak mau liburan mereka terganggu dengan insiden kecil tersebut, maka mereka pun kembali berfoto-foto sepuasnya. Kemunculan bapak-bapak misterius tadi sebenarnya menjadi semacam pertanda tentang kejadian-kejadian mistis dan menyeramkan yang akan mereka alami setelah ini. Namun sebelum kita lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan setiap kami mengupload video baru. Karena asiknya berfoto, tak terasa sore pun mulai menjelang. Keempat gadis ini pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Saat mereka berjalan menuju ke parkiran, tiba-tiba salah satu dari mereka malah berjalan sendiri menuju laut. Dia berjalan sendiri ke arah ombak dengan ekspresi muka yang aneh. Sontak ketiga temannya pun langsung kaget luar biasa. Mereka memanggil-manggil temannya yang satu ini. Tapi dia tidak menoleh sedikit pun dan tetap berjalan menuju ke arah Laut Selatan. Lalu ketiga temannya pun mengejarnya dan berhasil memegangnya sesaat
Sebelum dia sampai ke ombak laut, lalu teman-temannya pun menegurnya. "Ayo balik, ngapain kamu kesini?" Lalu gadis itu pun menjawab, enggak apa-apa kok." Lalu mereka pun balik ke parkiran bersama-sama, kemudian keluar dari area wisata Parangtritis. Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Pada pukul 7 malam, keempat gadis ini pun telah sampai di Malioboro. Mereka pun mulai jalan-jalan, shopping-shopping, dan tak lupa menikmati kuliner malam khas Yogyakarta. Semuanya terlihat menyenangkan, tapi ada satu hal yang terlihat sangat janggal. Ternyata sejak kembali dari Pantai Parangtritis tadi, sepanjang perjalanan, gadis yang tadi berjalan sendiri menuju ombak terlihat aneh, lebih pendiam, dan benar-benar gak seperti biasanya. Tatapan matanya pun kosong, seolah jiwanya tidak bersama raganya di tempat itu. Tiga temannya pun bukannya tidak menyadari keanehan yang sedang terjadi. Akan tetapi mereka bertiga mencoba untuk bertiga biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Malam pun semakin larut, dan mereka memutuskan untuk langsung pulang ke Semarang. Dan saat pulang inilah mereka banyak mengalami kejadian horor. Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Mereka berkendara dengan mengandalkan panduan GPS. Mereka telah mempelajari jalur dan mengikuti arahan GPS. Tapi anehnya, mobil mereka itu bukannya keluar dari arah Sleman, tapi malah kembali lagi ke area yang sebelumnya sudah mereka lewati. Dan ini berlangsung berulang-ulang sampai mereka menyadari bahwa mereka telah melewati area tersebut sebanyak 3 kali. Padahal jika semua berjalan lancar, maka seharusnya mereka sudah jauh meninggalkan Jogja. Lalu tiba-tiba, gadis yang tadi sore berjalan menuju ombak, yang saat itu duduk di kursi mobil sebelah kanan belakang, melihat ada sosok seorang perempuan yang mengikuti mereka dari belakang. Dia pun mengatakan kepada teman-temannya tentang sosok perempuan yang dia lihat dan sedang mengikuti mereka dari belakang. Tapi teman-temannya malah menyuruhnya untuk diam dan gak berpikir yang aneh-aneh lagi. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di wilayah sekitar Monumen Jogja kembali agar dapat berpikir jernih dan mencari jalan keluar. Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berdoa bersama agar diberi keselamatan selama perjalanan dan agar mereka segera menemukan jalan keluar. Dan setelah berdoa, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Bali. Baru sejenak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba gadis yang tadi sore berjalan menuju ombak kerasukan di dalam mobil. Dia berteriak dengan suara yang gak jelas dan tangannya seperti menari tarian Jawa. Teman-temannya pun langsung panik luar biasa. Mereka tidak pernah menangani orang yang kesurupan sebelumnya. Terlebih lagi, kesurupannya itu di dalam mobil. Mereka pun hanya bisa menenangkan teman mereka yang sedang kesurupan. Akan tetapi, kesurupannya itu malah makin menjadi-jadi. Akhirnya, salah satu temannya membacakannya doa-doa dan ayat suci sebisanya di telinga gadis yang kerasukan. Dan akhirnya, gadis itu pun pingsan. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Bali dan akhirnya mereka pun dapat keluar dari Jogja. Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Saat melintasi kawasan Ambarawa, gadis yang pingsan tadi telah sadarkan diri. Teman-temannya pun mulai lega. Namun baru beberapa saat mereka mampu bernafas lega, tiba-tiba gadis ini pun mulai kesurupan kembali. Namun kali ini kesurupannya itu agak berbeda. Gadis ini gak berteriak-teriak sambil menari Jawa lagi, tapi dia hanya duduk memandangi ketiga temannya sambil berkata, "Kalian harus kembali ke pantai itu. Sahabat kalian sendirian di sana." Ini artinya makhluk yang masuk ke tubuh temannya itu menyampaikan bahwa yang sebenarnya sedang bersama mereka ini bukanlah teman mereka. Teman mereka yang sebenarnya itu masih tertinggal sendirian di Pantai Parangtritis.
sehingga gadis ini pun semakin kebingungan serta ketakutan. Akan tetapi mereka tidak mau meladeninya dan tetap melanjutkan perjalanannya ke Semarang kembali. Dan akhirnya sampailah mereka di Semarang sekitar pukul 4 pagi. Namun saat itu mereka memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi terlebih dahulu mereka mau mengantarkan temannya yang kesurupan tadi ke rumah orang pintar. Anywhere you go, give it up. Saat itu gadis yang sempat kesurupan tadi sudah sadar. Akan tetapi kondisi badannya itu sangat lemas, sehingga ketika turun dari mobil dan menuju rumah orang pintar tadi, teman-temannya itu harus menuntun gadis tersebut. Dan begitu masuk ke rumah orang pintar tadi, mereka pun semakin terheran-heran. Ternyata orang pintar itu sudah tahu tujuan mereka datang sebelum mereka menceritakannya. Karena orang pintar itu langsung bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tersesat di jalan? Tenang saja, teman kalian itu masih di sini dan masih bersama dengan kalian. Yang kalian tuntun ini adalah benar-benar teman kalian. Gak ada yang ketinggalan di Pantai Parangtritis." Lalu orang ini pun mengobati gadis yang kesurupan tadi sampai gadis itu muntah-muntah dan pingsan beberapa kali. Sampai akhirnya kondisinya pun mulai membaik. Sebelum pulang, mereka pun diberitahu apa yang terjadi oleh orang pintar tersebut. Bahwa sekembalinya dari Pantai Parangtritis, utusan Ratu Pantai Selatan banyak sekali yang mengikuti mereka. Dan karena gadis yang kesurupan tadi kondisinya saat itu sangat lemah, maka dia gampang dirasuki. Saat dia kerasukan dan minta kalian kembali ke Parangtritis dengan alasan bahwa jiwa teman kalian masih tertinggal di sana, sebenarnya itu adalah sebuah jebakan agar saat kalian kembali ke sana, maka kalian akan dibawa pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Keempat gadis ini pun langsung kaget luar biasa, ketakutan dan merinding, membayangkan bagaimana seandainya malam itu mereka menuruti untuk kembali ke Parangtritis. Kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka berempat saat ini? Orang pintar ini pun melanjutkan penjelasannya, bahwa alasan kalian tersesat dan melewati tempat yang sama 3 kali juga adalah upaya dari mereka untuk menahan kalian agar tidak keluar dari Jogja dan kembali lagi ke Pantai Parangtritis pada malam itu juga. Anywhere you go, give it up. Belajar dari pengalaman kurang menyenangkan 4 gadis ini saat liburan, maka alangkah baiknya sebelum bepergian kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, serta jaga sikap dan ucapan selama kita mengunjungi tempat-tempat yang dipenuhi dengan mitos seperti itu. Memang kita itu gak perlu takut selama kita itu memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Akan tetapi menjaga sikap dan ucapan juga merupakan cerminan manusia yang beriman. Kalau menurut kalian sendiri, sebenarnya apa yang dialami oleh 4 gadis ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kalian selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan setiap kami mengupload video baru. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.